Shalom, selamat pagi, sahabat Yesus yang diberkati oleh Yesus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel di dalam perenungan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 21 dan 22. Mari sama-sama sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa kekal Raja Damai yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak kuat, tanpa firman-Mu kami tidak ada arah dan tujuan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami meminta pertolongan daripada Tuhan untuk membasuh kami dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami tidak cemar di dalam hati dan pikiran dan keputusan-keputusan kami. Banyak hal yang menjadi pergumulan Tuhan, tetapi ketika kami mengangkat tangan, menyerahkan segala sesuatu dalam pertolongan Tuhan, kami percaya Engkau akan berperkara dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu semua yang Engkau sediakan bagi setiap umat yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya hari ini ada jawaban Tuhan bagi setiap persoalan pergumulan kami, sebab kami tahu hidup kami oleh karena iman, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 37 hingga pasal yang ke-20 ayat 30. Saya memberikan judul Apologetika atau Pembelaan Iman Rasul Paulus. Sebab ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan orang-orang yang eh, menuduh dia melakukan pembelaan iman sebagai bukti bahwa dia membela firman dan Tuhan pasti akan membela dia. Dan ketika dia mengemukakan imannya, dia berjuang untuk imannya, dia mempertahankan imannya, dia memperjuangkan imannya, dan dia tidak takut dengan siapapun yang menolak imannya, menolak firman Tuhan. Dia tidak takut dengan siapapun. Dia membela apa yang menjadi keyakinannya. Saudara, karena dia yakin apa yang dipercaya itu benar, asalnya berasal daripada Tuhan. Apologetika adalah cara seseorang yang hidup beriman untuk mempertahankan imannya. Apapun tuduhan manusia, apapun tuduhan orang kepadanya, Paulus memilih untuk berapologetika, untuk membela imannya karena dia yakin dia berdiri di atas dasar firman yang teguh karena dia adalah saksi karya Roh Kudus yang luar biasa. Itu sebabnya apologetika atau pembelaan iman ini dikerjakan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya kita baca firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Paulus minta izin berbicara. Jadi dia melakukan pembelaan iman, tapi dia meminta izin sebelum dia berbicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jawab kepala pasukan itu, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti, di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara." Jadi saudara, Paulus memulai apologetika dengan menerangkan tentang keberadaan dirinya yang secara faktual, bahwa dia dulu sebetulnya adalah orang Yahudi asli. Dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang guru besar yang mengajar di dalam hukum-hukum nenek moyang bangsa Yahudi. Dia mengakui bahwa Paulus dulu adalah orang yang giat bekerja bagi Allah menurut pemahaman yang sama dengan mereka sebagai bangsa Yahudi yang taat.
seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku, sama seperti mereka juga, telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, orang-orang Kristen, sampai mereka mati, termasuk eh, Paulus ada di sana ketika Stefanus mati sebagai martir. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi apologetika Paulus dimulai dengan pengakuan tentang siapa dia sesungguhnya. Orang Yahudi dari Tarsus, warga yang kota terkenal di Kilikia, dan dia mampu berbahasa Yunani juga, mampu berbahasa Yahudi karena dia ada di dalam pendidikan orang-orang intelektual. Dia orang Yahudi di bawah pimpinan Gamaliel, hukum-hukum nenek moyang bangsa Yahudi itu semua dia pahami, saudara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian tanpa ragu bahwa mereka mengenal siapa Paulus, bahwa ia dikenal sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan majelis dan tua-tua imam besar bangsa Yahudi. Nah, dari mereka aku telah membawa surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku di sana, ketika aku sedang dekat dengan Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudaraku yang diberkati, sampai di sini Paulus menceritakan perjalanannya, eh, perjalanan Paulus sebelum itu dia adalah Saulus, dia diutus oleh imam besar, bahkan dia meminta surat untuk saudara-saudara di Damsyik untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Dia ada bersama dengan teman-teman seperjalanannya. Sudah dekat dengan Damsyik, dia mendapatkan penglihatan dengan cahaya yang menyilaukan. Bukan cuma dia yang melihat, tapi orang-orang yang bersama dengan dia juga melihat. Dia mendengar suara, tetapi orang-orang di sekitar situ tidak mendengarkan suaranya. Dan Yesus Tuhan memanggil dia dan berkata, Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi ketika seseorang menganiaya murid Tuhan, orang Kristen, orang percaya sebagai martir, sesungguhnya segala sesuatu yang mereka perbuat itu mereka melakukan untuk Tuhan. Ketika mereka menganiaya orang-orang Kristen, mereka sedang menganiaya Tuhan. Dan Tuhan menegur Paulus untuk itu. Lalu ketika Tuhan menegur dan memperkenalkan diri kepada Saulus pada waktu itu bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya, maka Tuhan mengubah jalan hidupnya. Tujuan awalnya pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat. Tujuan itu diubah untuk membela nama Tuhan Yesus. Dia tetap pergi ke Damsyik, tapi di Damsyik dia ketemu dengan Ananias. Ananias yang sudah ditunjuk Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Dan meleklah matanya ketika Ananias mendoakan dia. Lalu Ananias mengucapkan nubuatan firman Tuhan bahwa mulai sejak saat itu, Saulus, yaitu Paulus pada akhirnya, ditetapkan untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk melihat yang benar, mendengar suara Tuhan, lalu menyampaikan semua suara itu sebagai satu kesaksian. Luar biasa saudara, itu merupakan apologetika Paulus bahwa dia sesungguhnya dari penganiaya jemaat, dia terpanggil, dia ceritakan dengan gamblang panggilannya. Kemudian demikian firman Tuhan, sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawab
Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tapi kata Tuhan padaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi panggilan Tuhan yang spesifik kepada Paulus adalah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai pada perkataan itu. Tetapi sudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Dia menghadapi amukan massa, kemarahan massa. Bayangkan saudara, waktu itu betapa menakutkan intimidasi yang begitu kuat dan serangan kepada dia, satu-satunya orang yang ada di situ. Tapi dia dengan penuh keberanian karena kepenuhan Roh Kudus menghadapinya, saudara. Apologetika Paulus ini sangat luar biasa. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi kata Paulus, Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, jadi dia sudah ready ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom atau Roma." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Warga negara itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Berarti aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Jadi saudara, kepala pasukan itu membeli kewarganegaraan itu dengan harga yang mahal, sedangkan Paulus mendapat hak itu karena kelahirannya. Maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saudara, tidak pernah ada yang kebetulan dengan panggilan Tuhan ketika dia memanggil Paulus. Dan Paulus itu tidak bisa dengan mudahnya disesah karena dia bukan sekedar orang Yahudi, tapi oleh karena kelahirannya, aturan mengatur sama seperti mungkin aturan di Amerika, barang siapa yang lahir di Amerika, dia langsung berwarga negara Amerika. Tetapi mungkin peraturan itu sudah berubah ya sekarang, saudara, karena kebijakan Donald Trump. Tapi itulah yang dialami oleh Paulus, walaupun dia orang Yahudi, oleh karena kelahirannya, dia mendapat kewarganegaraan sebagai orang Rom. Dan tidak ada yang kebetulan dengan panggilan Tuhan, bahwa sesungguhnya eh, itu menjadi satu kunci kemenangan bagi Paulus juga dalam menghadapi penyesahan di momen itu. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Wah, saudara, masalahnya menjadi lebih melebar, menjadi lebih besar dari markas. Mereka membawa dia kemudian pergi ke hadapan mahkamah agama. Jadi luar biasa, saudara. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan, saudara, bahwa apologetika pembelaan iman dari Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa Paulus tidak takut sedikit pun dan dia ada di posisi benar dan dia eh, ingin menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah daripada Tuhan. Selanjutnya nanti kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana pembelaan Paulus yang selanjutnya di depan raja. Ya, saudara, dia melakukan pembelaan. Dan satu-satunya nama yang dia muliakan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengabaikan dirinya yang sedang terancam nyawanya. Terancam untuk disesah, terancam untuk dihukum, terancam untuk dipenjara. Yang dia pikirkan adalah bagaimana pembelaan imannya, mempertahankan imannya di hadapan bangsa Yahudi, di hadapan Tuhan, di hadapan para hakim, di hadapan para pemuka agama, di hadapan para raja-raja pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati, pembelaan iman Paulus, dapatkah kita pada hari ini melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Paulus ketika kita diperhadapkan dengan intimidasi, dengan tekanan? Kita tetap yakin dengan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan mudah mundur ketika engkau menghadapi tekanan terhadap imanmu.
Mungkin engkau diperhadapkan, kamu kalau mau pegang jabatan ini harus ganti agama. Kamu kalau pegang jabatan ini, kamu jangan bawa-bawa nama Yesus. Kamu kalau menjadi eh, mau jadi dipromosikan, kamu tidak boleh berbicara tentang iman, tidak boleh berbicara tentang firman. Saudaraku yang diberkati, sudahkah kita memiliki keberanian yang cukup untuk melakukan pembelaan terhadap iman kita? Saudara, Tuhan dapat membela dirinya sendiri, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya harus mampu membuktikan. Mungkin kita dulu manusia lama kita jatuh di dalam dosa punya komunitas. Lalu kita kembali ke komunitas itu. Dan kita tidak berani menunjukkan bahwa kita udah berubah. Kita tidak berani menunjukkan bahwa kita sekarang udah percaya. Kita mau dikenal mereka seperti orang yang seperti yang mereka kenal selama ini, orang yang suka terikat dengan dosa. Saudara, hari ini saya mau katakan, keluar dari zona ketakutanmu. Buktikan imanmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Buktikan imanmu bahwa engkau sudah ditangkap oleh Tuhan. Dan jangan pernah kembali kepada manusia lama. Ada banyak orang yang kompromi dengan dosa karena mereka mau mendapat penerimaan di dalam satu lingkungan tertentu. Bahkan ada orang yang menjual agamanya, ada orang yang menjual imannya, hanya supaya dia bisa menikah dengan orang yang dia sukai. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menjual iman. Sebab sekali Yesus, selamanya Yesus untuk selamanya. Dan lagi pula, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Jangan menukar imanmu dengan semangkuk kacang merah yang membuat engkau kehilangan keselamatan dan hak kesulungan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada Rasul Paulus yang menjadi contoh bahwa ketika dia membela imannya, bukankah Tuhan juga membela dia? Sebab dia diutus Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan utusannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk mempertahankan iman kami di segala situasi, di segala keadaan. Sebab Tuhan yang membela kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan akan membuktikan bahwa Ia setia. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara. Kiranya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan segala perkara yang dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan meluputkannya. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini memiliki beban pergumulan ketika dia berusaha untuk sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Ada banyak tarikan-tarikan dosa yang membuat dia kembali kepada manusia lama. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu Bapa, supaya mereka menjadi kuat dan lebih daripada pemenang, hidup di dalam manusia baru, dan hidup di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Hari ini sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur, sama-sama katakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, God bless you. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati. Amin.